Bapak-bapak atas kehadirannya di room ini. Pada siang hari ini kita akan mencoba berdiskusi, mencoba mengeksplor kembali kemampuan kita untuk bisa menggunakan IT di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini kita akan memakai Gimit. Untuk siang hari ini kita bagi tugas dulu. Yang pertama yaitu untuk pembukaan penutupan saya minta tolong Bapak Haji Syahri. Kemudian untuk pemakalah Bapak Arminadi. Kemudian untuk pengeditan dan kamera Bapak Haji Anis Joko Santoso. Untuk memulai pertemuan kita pada siang hari ini, saya serahkan pembukaan kepada Bapak Haji Syahri. Kepada Bapak Haji Syahri, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Haja Syahri. Marilah Bapak-Bapak dan Ibu untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita rencanakan ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Untuk itu, marilah kita awali acara kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Silakan Bu Haja Sumarni. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahri. Selanjutnya untuk membuat kita semangat kembali, walaupun siang hari keadaan lelah, sudah capek, kita ice breaking dulu. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, apabila saya sebutkan angka itu genap, maka orang yang saya tunjuk akan tepuk 1 kali. Kemudian apabila yang saya sebutkan itu angka ganjil, akan bertepuk 2 kali. Kalau saya ingatkan tugas-tugas, maka akan menepuk jidat. Bisa dimengerti Bapak-Bapak ya? Bisa. Ya, siap Bu Haja, siap. Pak Syahri, 1000 dikurangi 1. Dua kali ya. Terima kasih. Bukan jawabannya itu. Tugas. Ya. Tugas yang banyak itu. Ya. Selanjutnya ini ke Pak Haji Anis. Pak Haji Anis. Ya, siap. 2 kali 3. Ya, betul. 4. Kemudian 5 dikurang 1. Ya, benar. 100 Pak Haji Anis. Lanjutkan Pak Haji Anis. Ya, lanjut. Pak Adin. Siap. Iya. 10 ditambah 2. Ya, oke, bagus. Tugas. Iya, makasih. Betul, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut Ibu Suwardi. 8 Ya, dibagi 2. 8 dibagi 2. 7 tugas. Kumpul tugas, Bu. Belum selesai, tugas, Pak. Bu. Selesaikan tugas. Belum 100%, Pak. Hari ini belum 100%. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Sudah di acara ini dengan baik. Selanjutnya marilah kita dengarkan paparan dari Bapak Arminadi Haris. Kepada Bapak Arminadi Haris, waktu dan tempat saya persilahkan. Diaturi, Pak. Terima kasih Bu Sumarni. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya siapkan sebentar. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tampilan apa sudah bisa dilihat tampilan ini? Ya, sudah Pak. Pak Sari, Bagus. bisa lihat Pak Sari? Ya, terima kasih. Ya,
Ya, baiklah. Sebelumnya kita sudah menyampaikan materi yaitu tentang analisis lingkungan sekolah, di mana salah satunya analisis ini akan kita digunakan dalam rangka penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, di dalam kita berdiskusi ini, saya ambilkan salah satu dari pekerjaan Bapak Ibu, yaitu hasil daripada deskripsi itu. Di sini saya mengambilkan dua, yaitu ada sumber daya alam, sosial dan budaya, kemudian sumber pendanaan. Ini saya tayangkan hasil dari kerjaan salah satu dari pekerjaan Bapak Ibu, di mana sumber daya alam di sini menyatakan bahwa sekolah terletak pinggiran kota yang mudah dijangkau. Jadi dia pinggir kota mudah dijangkau. Sosial masyarakatnya mayoritas orang tuanya petani, nelayan, buruh. Kemudian ada budaya mereka orang tua tidak begitu antusias untuk terlibat di sekolah, dalam hal ini untuk menunjang sekolah, karena ada kebijakan yang sangat melekat dengan orang tua, yaitu bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang gratis. Kemudian yang kedua di hasil analisis ini yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini ada dua di sini yang dibuat sini, yaitu sumber pendanaan dari dana BOS, pendanaan dari PSG. Yang barangkali kita semua tahu bahwa kedua sumber dana ini adalah dana yang dari pemerintah, yang satu dari pemerintah pusat, yang barangkali dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten. Untuk itu, mari coba kita berdiskusi tentang analisis lingkungan sekolah yang dari dua aspek ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk menanggapi hasil kerja analisis salah satu hasil analisis lingkungan sekolah ini. Kami persilahkan. Siapa dulu? Yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dulu diberikan otonomi. Silakan Ibu Subardi dulu barangkali mau menanggapi. Terima kasih Pak Armin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada yang menarik di sini bahwa orang tua siswa tidak memiliki keinginan yang kuat untuk membantu sekolah dikarenakan sudah terbiasa dengan sekolah gratis. Nah, apabila statement orang tua itu sekolah gratis, kemudian memang dilindungi oleh regulasi pemerintah daerah, itu memang susah kita sebagai kepala sekolah untuk bergerak di sini. Nah, mungkin kita harus mencari terobosan baru bagaimana agar orang tua siswa itu atau kita ajak berdiskusi bersama untuk dalam tanda kutip mematahkan kebiasaan dengan sekolah gratis itu, Pak. Apabila kita menginginkan sekolah itu lebih maju dibandingkan hal yang sekarang. Kita tahu hanya dengan dana BOS dan dana PSG itu gerak kita itu banyak terbatasnya. Terima kasih Pak Armin. Oke, terima kasih Bu Sugarti. Diskusi yang menarik sekali bahwa kita tahu semua bahwa yang bertanggung jawab terhadap sekolah itu bukan hanya saja pemerintah, tetapi juga ada masyarakat juga yang ikut membantu ataupun menunjang daripada kegiatan sekolah itu. Silahkan dari rekan-rekan, ya Bapak Ibu peserta, mungkin mau menanggapi ataupun menambahkan ataupun memberi masukan terhadap apa yang untuk memecahkan permasalahan daripada analisis lingkungan belajar dari sisi SDA ini untuk pengembangan sekolah yang lebih lanjut. Silakan kalau ada tanggapan. Oke Pak, terima kasih ya. Pak Armin Adi. Terima kasih Pak Adis, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Armin Adi terkait dengan analisis lingkungan sekolah. Kita pahami semuanya bahwa ada tahapan, ada
tahapan sumber daya alam, sosial, dan budaya ini nampaknya memang sudah sulit untuk ada perubahan. Ya, sulit. Ya, artinya memang sudah seperti itu adanya. Namun kita harus pada prinsipnya kita percaya bahwa pendidikan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Armin tadi, pendidikan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun ada peran juga masyarakat, dalam hal ini orang tua. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu, bahwa tanggung jawab pendidikan itu pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat, dalam hal ini orang tua. Tentunya mungkin kami sepakat apa yang disampaikan Mbak Marni tadi, Ibu Marni tadi, kita ajak orang tua dalam bentuk paguyuban atau dalam bentuk musyawarah komite untuk membicarakan terkait dengan program-program sekolah yang ingin kita laksanakan. Jelas kalau pengen percepatan pembangunan sekolah itu, baik dari infrastruktur maupun dari sisi mutu sekolah, kalau tidak ditopang dari dana yang lain selain dana BOS dan PSG, saya yakin dan percaya program itu berjalan, tapi agak lambat. Itu mungkin kita bisa undang dengan melalui edukasi dan pemahaman akan pentingnya peran serta masyarakat dalam bisa memiliki sekolah atau pendidikan yang tempat anaknya belajar. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Anies. Benar sekali apa yang sudah disampaikan Pak Anies, mendukung dari apa yang disampaikan Ibu Sumarni tadi, sehingga untuk itu coba Pak Sari nampaknya ingin menambahkan. Silakan Pak Sari untuk menambahkan. Terima kasih Pak Armin. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sumarni dan Pak Anies tadi, tepat sekali. Hanya saja saya ingin menambahkan sedikit dalam hal kita bermusyawarah kepada orang tua wali murid itu, alangkah baiknya kita mengundang atau melibatkan pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat, karena beliau-beliau itu pada umumnya apa yang mereka katakan itu bisa diterima oleh orang tua wali murid. Jadi jangan lupa kita melibatkan mereka-mereka itu, pemuka adat, pemuka agama, pemuka masyarakat dalam kita berdiskusi untuk kepentingan sekolah kita. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih Pak Armin Hadi. Oke, terima kasih Pak Sari yang sudah menambahkan penjelasan tentang apa hal-hal yang bisa kita lakukan. Menarik sekali diskusi ini. Bapak Ibu peserta, adakah pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang mencoba memberdayakan masyarakat, mungkin dalam hal ini komite, tetapi bisa barangkali menceritakan pengalaman tersebut, adakah tantangan daripada apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Silakan. Pak Anies barangkali ingin menceritakan pengalaman bahwa coba menggerakkan daripada partisipasi masyarakat ini. Boleh saya duluan Pak Armin? Boleh. Silakan Bu Sumarni kalau ada pengalaman khusus tentang bagaimana atau kan memang Bu sudah melakukannya di tingkat sekolah. Silakan Bu. Berkaitan dengan sumber pendanaan Pak. Iya. Saya masuk di sekolah ini baru 9 bulan yang lalu. Kalau saya mau langsung menggali dana dari orang tua yang sudah mempunyai mindset bahwa sekolah ini adalah sekolah gratis, itu terlalu tergesa-gesa. Karena nanti saya akan dicap bahwa dengan kedatangan kepala sekolah yang baru, maunya nyari untung dengan meminta bayaran orang tua dan sebagainya. Jadi saat ini pendekatan saya baru ke pendekatan pelayanan dulu. Jadi sekolah bisa melayani siswa dengan semaksimal mungkin. Orang tua siswa saya panggil ke sekolah, itu kalau selama ini mungkin anggapannya itu kalau dipanggil ke sekolah itu pasti identik dengan pendanaan. Nah, dalam hal ini ketika mereka saya panggil ke sekolah itu yang pertama saya ingat itu yaitu ketika menerima rapot mid semester.
mungkin belum pernah sebelumnya di sini, di sekolah saya ini ada hanya menerima rapat mid semester saja harus mengundang orang tua. Berbekal pesimis dari guru-guru bahwa nanti tidak akan ada orang tua yang datang, satu kelas mungkin hanya 2 atau 3 orang tua yang datang, tetapi niat itu tetap saya perjuangkan. Akhirnya ketika pada hari H orang tua siswa diundang, itu alhamdulillah hampir 80% lebih orang tua itu datang ke sekolah. Hanya yang kami bicarakan itu tentang perkembangan belajar anak. Nah, kemudian bagaimana saya yang membutuhkan dana dengan keadaan sekolah yang tanda kutip itu memprihatinkan itu, kami menggandeng CSR yang ada di sekitar sekolah. Nah, ya memang saat ini progresnya belum terlalu menyenangkan karena waktu saya yang baru 9 bulan, tetapi sudah mulai ada kerjasama. Itu Pak Amin, pengalaman saya. Silakan Terima kasih Bu, pengalaman yang menarik sekali bahwa ada pemikiran orang tua kalau ke sekolah itu pasti mau urunan dana, seperti itu Bu barangkali? Iya. Ya, tetapi Bu patahkan semangat itu bahwa tidak semata-mata hanya untuk membutuhkan dana atau untuk urunan dana, tapi bahkan masalah untuk membicarakan kemajuan peserta didiknya atau anak didiknya atau anak kandungnya sendiri. Seperti itu Bu. Betul Pak. Iya. Pengalaman yang luar biasa Bu. Pengalaman luar biasa. Kalau kita lihat dari SD aja, berapa jauh dari perkotaan posisi sekolah Ibu Sumardi ini? Posisi sekolah saya dari kota sekitar 70 km, dari Kayu Agung dengan jalan tanah merah yang bisa dibayangkan kalau hujan itu walaupun cuma 70 kilo bisa memakan waktu 3 jam lebih Pak. Apalagi sopir-sopir yang bukan sopir-sopir lapangan di sini itu mungkin nggak akan jalan lagi mobilnya. Tetapi karena selalu naik travel yang sopirnya itu memang sopir lapangan, ya alhamdulillah 2 jam setengah sampai 3 jam itu terjangkau dari Kayu Agung sampai ke tempat tugas saya. Seperti itu Pak Armin. Iya, luar biasa. Inilah contoh daripada kepala sekolah yang memang kepala sekolah tangguh dan kepala sekolah yang hebat. Nah, selanjutnya Pak Anies mungkin mau menceritakan masalah mencoba melibatkan daripada partisipasi masyarakat. Barangkali ada pengalaman khusus Pak Anies yang diterapkan di sekolah? Ya, baik. Terima kasih Pak Armin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar semuanya? Bu Barni, Pak Tahri. Ya. Alhamdulillah, walaupun sore-sore. Ya, tetap setia di stay kita. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan, agak sedikit berbeda dengan kondisi sekolah saya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah saya SMA Negeri 3 Kayu Agung ini full boarding. Artinya seluruh siswa yang jumlahnya 510 siswa itu semuanya wajib berasrama. Dengan itu, komitmen awal, kesepakatan, pertemuan komite dengan orang tua, semua hal terkait dengan gotong royong untuk kemajuan pendidikan untuk membangun sekolah ini memang sudah disepakati dari awal. Yang tentunya sepakatan itu secara tertulis dengan kesadaran tanpa paksaan dan bahkan sifatnya juga sukarela dari orang tua yang tergolong mampu itu bisa menyisihkan yang sifatnya sumbangan. Namun dari itu perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, tidak semuanya anak yang berada di asrama berbayar. Artinya kita memang mengalokasikan kurang lebih sekitar 20% anak-anak itu memang free, memang dibebaskan, bahkan bukan saja biaya pendidikan, tapi juga dibebaskan untuk biaya-biaya yang lainnya, termasuk biaya asrama, makan, dan sebagainya. Sehingga dan informasi itu juga akan terus disampaikan kepada orang tua bahwa
seberapa besar yang sudah dikeluarkan orang tua sebenarnya juga memiliki kontribusi untuk kemajuan pendidikan terhadap untuk rekan-rekan anaknya yang ada di sekolah. Artinya juga membantu untuk anak-anak yang memang secara ekonomi tidak mampu tapi memiliki kemampuan IQ yang lebih baik, dalam arti ini pintar, sehingga insya Allah ya semuanya tidak ada paksaan, secara kesadaran mereka dengan sukarela untuk bisa menyisihkan bentuknya apakah sumbangan sukarela judulnya kepada sekolah. Terima kasih. Itu sih. Terima kasih Pak Anies. Jadi 2 pengalaman yang sekolah Ibu Sumarni dan sekolah Pak Anies. Pak Sari selaku pengawas yang bagaimana Pak Sari barangkali ada pengalaman juga tertentu pada saat Pak Sari memonitor ke sekolah-sekolah. Pak Sari silakan kalau ada pengalaman yang terima kasih. Khususnya keterkaitan dengan SDA, pendanaan dan lain-lain. Silakan Pak Sari. Ya, terima kasih Pak Arminaldi. Jadi dari paparan apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Sumarni tadi dengan Pak Haji Anies, itu 2 sekolah yang hampir-hampir dikatakan bertolak belakang Bu Marni itu ya, dari segi pendanaan ya. Sedangkan sekolah Pak Arminadi itu jalan tengahnya. Ya, jalan tengah antara SMA Ibu Sumarni dengan SMA Pak Anies. Ya, jalan tengah-tengahnya itu sekolah Pak Arminadi SMA 2 Kayagung. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kita menanggulangi permasalahan ini, pandai-pandailah kita menyesuaikan dengan situasi, dengan karakteristik orang tua wali murid di sekitar sekolah kita. Mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis dari kita, orang tua wali murid itu dapat menerima apa yang saya sampaikan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Pak Arminadi. Terima kasih. Terima kasih, diskusi yang sangat menarik. Dari diskusi ini barangkali bisa saya simpulkan. Yang pertama SDA atau SDS ya, sumber daya alam untuk sekolah itu memerlukan perjuangan yang berat untuk merubahnya. Kemudian dari sisi pendanaan masih berorientasi kepada kepala sekolah. Artinya kepala sekolah harus begitu pandainya mengelola masyarakatnya agar bagaimana sehingga masyarakat itu mau untuk berpartisipasi dengan sekolah, sementara di sisi lain pemerintah dengan tanda kutip, jadi pemerintah dengan kebijakan dalam hal ini pemerintah setempat dan kebijakan sekolah gratis ya. Terima kasih. Mengingat waktu juga barangkali diskusi ini kita akhiri sampai sini. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita lanjutkan, barangkali kita bisa melanjutkan forum ini di kesempatan yang lain. Terima kasih, kami akhiri dulu untuk paparan kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk semangatnya. Terima kasih masih tetap ada di forum ini. Banyak sekali yang sudah kita peroleh pada diskusi pada sore hari ini. Untuk mengharapkan keridhaan dan berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meminta kepada Allah melalui Pak Syahri untuk memimpin doa pada sore hari ini. Kepada Bapak Syahri, waktu dan tempat dipersilakan untuk menutup acara ini. Terima kasih Ibu Haja Sumarni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, diskusi kita telah berakhir. Alhamdulillah diskusi kita lancar, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat kita laksanakan di waktu-waktu yang mendatang. Untuk mengakhiri acara kita, diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Silakan Bu Sumarni. Terima kasih. Marilah bersama-sama kita tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Mudah-mudahan
ini berguna untuk pendidikan, setidaknya untuk sekolah kita dulu. Kalau kita belum bisa ke orang lain, yang jelas kita perjuangkan untuk sekolah kita dulu, nanti baru kita bisa ke orang lain. Kita refleksi bahwa semuanya adalah bermula dari diri kita sendiri dulu. Demikian, marilah kita tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya, terima kasih Bu Haja. Ya, Pak.